Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 4. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Materi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 4 ini akan menjelaskan tentang struktur peraturan hukum yang mana akan dijelaskan berikut ini. Di materi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 4 ini akan menjelaskan tentang struktur peraturan hukum yang dibagi menjadi hierarki peraturan hukum dari undang-undang hingga peraturan pemerintah dan cara peraturan hukum dibuat, diubah, dan dicabut. Struktur pengaturan hukum. Berikut adalah contoh struktur umum dari sebuah peraturan hukum. 1. Judul. Judul yang menggambarkan secara singkat subjek atau isi peraturan hukum. 2. Pendahuluan. Terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama, preambel, bagian pengantar yang menjelaskan tujuan dan latar belakang dikeluarkannya peraturan hukum tersebut. Bagian kedua yaitu nomor dan tanggal, informasi mengenai nomor dan tanggal diterbitkannya peraturan. 3. Definisi, bagian yang mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan hukum tersebut. 4. Bab-bab atau bagian-bagian, bab 1, 2, 3, dan seterusnya, biasanya dibagi berdasarkan subjek atau topik yang berbeda. Setiap bab berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan topik tersebut, bagian I, 2, 3, dan seterusnya. Jika pengelompokan menggunakan bagian, struktur serupa dengan bab, tetapi biasanya digunakan untuk lebih menguraikan bab-bab yang lebih besar. 5. Pasal-pasal, pasal 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap pasal berisi ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik. Pasal-pasal ini memberikan detail mengenai aturan yang harus diikuti atau ditegakkan. 6. Klausa-klausa, ayat dan huruf. Dalam setiap pasal, ada subbagian yang lebih kecil seperti ayat dan huruf yang mengandung ketentuan lebih lanjut. Ayat biasanya memberikan penjelasan lebih detail atau pengecualian terhadap ketentuan pasal. 7. Ketentuan penutup, dibagi lagi menjadi dua. Pertama, peralihan, jika peraturan tersebut menggantikan atau mengubah peraturan sebelumnya. Bagian ini menjelaskan tentang peralihan dari aturan lama ke aturan baru. Yang kedua, sanksi, informasi tentang sanksi atau hukuman yang akan diterapkan jika peraturan tidak diikuti. 8. Lampiran atau penjelasan, terkadang, peraturan hukum akan menyertakan lampiran yang berisi informasi tambahan, formulir, atau penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan. 9. Penandatanganan, nama dan jabatan pejabat yang menandatangani peraturan hukum. 10. Lampiran atau penjelasan, terkadang, peraturan hukum akan menyertakan lampiran yang berisi informasi tambahan, formulir, atau penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan. Bahwa struktur ini dapat bervariasi tergantung pada negara, yurisdiksi, dan jenis peraturan hukum yang diterbitkan. Hierarki peraturan hukum dari undang-undang hingga peraturan pemerintah. Hierarki peraturan hukum biasanya mengikuti urutan dari yang memiliki tingkat otoritas tertinggi ke yang memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah. Berikut adalah hierarki umum peraturan hukum dari tingkat tertinggi hingga terendah. 1. Konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Ini adalah dokumen tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan dasar-dasar sistem hukum. 2. Undang-undang legislatif masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan diterbitkan oleh badan legislatif seperti parlemen. Ini adalah hukum yang dibentuk oleh wakil rakyat dan memiliki tingkat otoritas yang tinggi. 3. Peraturan pemerintah eksekutif masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Peraturan pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang. Mereka merinci dan menjalankan rincian pelaksanaan undang-undang. 4. Keputusan presiden atau kepala negara masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Keputusan presiden atau keputusan oleh kepala negara lainnya bisa memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dalam beberapa kasus tertentu, tergantung pada yurisdiksi negara. 5.
Peraturan Menteri Eksekutif masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Di bawah tingkat peraturan pemerintah, menteri atau pejabat pemerintah lainnya dapat menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih spesifik dalam bidang tertentu yang telah ditugaskan. 6. Keberlakuan undang-undang yudikatif masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Dalam keberlakuan undang-undang diberlakukan dan diawasi lembaga yudikatif seperti hakim, notaris, advokat atau lawyer, jaksa, dan lain-lain. 7. Ketertiban umum negara kepolisian masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Untuk urusan ketertiban umum dalam sebuah negara, lembaga kepolisian akan dikedepankan dalam sebuah negara. 8. Keamanan negara tentara masuk dalam kategori pada teori catur pemerintahan berdaulat. Untuk urusan keamanan sebuah negara, lembaga tentara dalam negara adalah lembaga keamanan yang sangat aktif mengurusi keamanan sebuah negara. 9. Peraturan daerah otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur masalah-masalah lokal yang sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. 10. Instruksi, edaran, dan surat keputusan. Instruksi dan edaran dikeluarkan oleh otoritas di bawah peraturan-peraturan yang lebih tinggi untuk memberikan panduan atau arahan. Surat keputusan juga dapat memiliki efek hukum tergantung pada konteks dan yurisdiksi. Perlu diingat bahwa hierarki ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Di beberapa negara, nama-nama dan tingkat-tingkat peraturan hukum mungkin berbeda, tetapi prinsip umum hierarki tetap serupa. Kemudian menjelaskan tentang cara peraturan hukum dibuat, diubah, dan dicabut dalam materi mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. Proses pembuatan, perubahan, dan pencabutan peraturan hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, wilayah hukum, dan sistem hukum yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut. Pembuatan peraturan hukum. 1. Inisiasi. Proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan hukum yang perlu diatasi melalui peraturan baru. 2. Penyusunan. Tim ahli hukum atau departemen pemerintah yang berwenang akan menyusun rancangan peraturan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah hukum yang diatur dan memastikan kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi. 3. Konsultasi publik. Rancangan peraturan sering diberikan kepada publik, para pakar, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan, saran, atau tanggapan terhadap rancangan tersebut. 4. Revisi. Berdasarkan masukan yang diterima, rancangan peraturan dapat direvisi dan disempurnakan sebelum diambil ke tahap selanjutnya. 5. Persetujuan. Peraturan harus melewati proses persetujuan, yang mungkin melibatkan badan legislatif, kabinet, atau otoritas berwenang lainnya, tergantung pada struktur pemerintahan dan yurisdiksi. 6. Pengesahan. Setelah persetujuan diberikan, peraturan diresmikan dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang, seperti kepala negara atau pejabat pemerintah tertentu. Perubahan dan pencabutan peraturan hukum. 1. Identifikasi kebutuhan. Perubahan atau pencabutan peraturan biasanya dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan akan penyempurnaan atau penghapusan aturan yang ada. 2. Pengusulan perubahan. Departemen atau pihak berwenang mengusulkan perubahan atau pencabutan peraturan, seringkali berdasarkan evaluasi kinerja atau perubahan dalam situasi hukum atau sosial. 3. Proses persetujuan. Perubahan atau pencabutan peraturan akan melalui proses persetujuan yang serupa dengan proses pembuatan peraturan baru, tergantung pada tingkat perubahan yang diinginkan. 4. Pengesahan dan pemberlakuan. Setelah persetujuan diberikan, perubahan atau pencabutan peraturan diresmikan dan diberlakukan. Ingatlah bahwa proses ini dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Dalam beberapa sistem hukum, peraturan eksekutif seperti peraturan pemerintah atau dekret presiden dapat diubah dengan lebih cepat oleh kekuasaan eksekutif. Tetapi perubahan pada undang-undang memerlukan proses legislatif yang lebih rumit. Itu saja materi mata kuliah online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.